Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Plankraw dimanapun kalian berada, semoga semuanya sehat ya, dan pastinya penuh dengan kebahagiaan. Untuk kali ini, seperti yang sahabat bonsai semuanya lihat, ini adalah bahan bonsai apa ini? Asam Jawa ya, bukan putri malu. Ini posisi malam hari sehingga daun-daun menguncup. Kita akan seleksi cabang yang akan kita pakai. Kenapa harus diseleksi? Yuk kita simak jawabannya bersama saya Sufyan Ahmad di Plankraw. Ini bahan bonsai asam Jawa, kurang lebih umur sekitar 2-3 tahun ya. Karena ini di dalam pot terus, kemarin saya dapat dari temen nih, sudah 1 jempol ya, lebih malahan 1 jempol kaki. Ini ditanam di pot terus, dan di tempat saya ini kurang lebih sekitar 2 bulanan. Ketika baru datang di tempat saya langsung pindah ke pot dengan media tanah, pasir malang, kotoran kambing, saya campur dengan sedikit dekastar. Seperti ini hasilnya. Banyak sekali tunas-tunas baru yang muncul dan rimbun sekali. Nah, ini perlu kita lakukan seleksi. Kita lihat lebih dekat ya untuk tunas-tunas yang muncul di situ. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada tunas yang muncul di bawah, kemudian di bawah sini ya. Nah, itu banyak sekali nih. Nah, ini tunas-tunas baru yang ketika kita biarkan nanti akan mengganggu perkembangan calon cabang yang akan kita pakai. Padahal kita sudah tentukan cabang-cabang mana yang akan kita pakai. Oke, sambil kita lihat posisi di sini, padahal ini baru kurang lebih 2 bulan. Ini kawat sudah termakan ya, berarti ini menandakan pohon ini subur ya. Kita akan pruning kecil atau menghilangkan tunas-tunas yang tidak terpakai. Kemudian jika kawat tersebut harus kita buka. Untuk tunas yang tidak terpakai pertama yaitu di batang bawah ya, karena kita nanti akan mulai, ini kebetulan ada tunas, berarti ini kita pakai 1, nggak apa-apa. Di sini uji coba ya, kalau misalkan nanti tidak cocok kita akan buang saja. Berarti yang di bawah ini kita akan hilangkan. Nah, ini kita hilangkan saja. Sudah kelihatan ya cabangnya ya, cabangnya sudah kelihatan. Kemudian di belakang ada 1 ini. Nah, ini kita nggak akan pakai. Kemudian ada tunas yang muncul di bawah nih, kita lihat tunas yang muncul di bawah. Nah, ini tunas, juga tunas baru ya, ini muncul di bawah nih. Ini jelas nggak akan kita pakai, kita akan buang saja.
kelihatan ya. Ya, sudah kelihatan gerak dasarnya juga. Ini masih ada satu yang di depan, ini nggak usah kita pakai juga. Nah, ini kelihatan. Ini yang kan, ini juga, ini akan kita pakai. Nanti kita akan kawat ya. Kita akan kawat. Ya, sudah kelihatan bentuknya ya. Bentuknya sudah kelihatan. Sebanyak ini untuknya. Ini kalau tidak kita potong sangat mengganggu ya, jelas sangat mengganggu untuk pertumbuhan tunas-tunas yang akan kita pakai nih. Berapa banyak ini? 1 2 3 4 5 6, ada 6 nih ya, ada 6. Sayang nggak bisa di stack ya, bisa tapi peluang hidupnya sangat kecil ya. Ini sudah kita pakai, nanti mahkotanya di atas ya. Kita tarik garis lurus ya. Kalau misalkan ini meliuk ya, seperti ini, dari pangkal pohon sampai puncak kita tarik garis lurus untuk mencari keseimbangan. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, di sini kawat ini, padahal saya ini dulu baru kurang lebih 2 bulan, ini sudah mulai termakan, jadi harus segera kita lepas ya. Kita lepas saja ya, nggak apa-apa, nanti sambil nanti tumbuh subur lagi, nanti jika perlu kita kawat ulang lagi. Nah, ini untuk melepas kawat sama seperti kita memasang kawat ya. Jadi ketika tangan satu memegang kawat yang akan kita lepas, tangan satunya memegang pohonnya di pangkalnya, jangan di sini, di pangkalnya yang kita pegang. Nah, jadi lebih aman. Bisa dilihat ya, nih bisa dilihat, kita lepas kawatnya, ini sudah terluka. Lagi-lagi saya menyampaikan luka yang teramat dalam. Nah, ini bisa dilihat ya, luka yang teramat dalam ini. Jangan biarkan bonsai kita luka yang teramat dalam. Ini sembuhnya akan lama dan terasa sakit ya. Ini juga pohon juga merasa sakit. Jadi kebanyakan teman-teman pembonsai yang saya jumpai itu ketika saya ngecek di kebunnya, itu kebanyakan banyak kawat-kawat yang sudah terpendam. Jadi kita keasikan ngawat, lupa untuk melepasnya. Ini saya biarkan dulu saja ya.
tidak akan saya kawati dulu. Setelah saya pikir-pikir, ini nggak akan kita pakai. Udah sampai ini aja, udah nggak usah kita pakai ya. Oh ya, untuk menangani ini luka yang teramat dalam tadi ya, tipsnya ya untuk penjelasan Jawa, biarkan cabang yang terluka ini biarkan tumbuh subur, biarkan tumbuh subur. Ketika kita lepas dan ada ranting-ranting baru yang seperti ini perlu dikawati, biarkan dulu, jangan dikawati ya, supaya tumbuh subur dulu, biarkan. Kemudian kita nggak usah motong ya, pucuknya nggak usah dipotong. Kenapa? Ketika kita memotong pucuknya otomatis menghambat pertumbuhan juga ya, menghambat pertumbuhan ini. Maka kita biarkan sementara dulu untuk ini stabil lagi ya, stabil lagi seperti itu tambahan tips dari saya. Sebenarnya bisa kita potong 1, 2 ya, misalkan ya, kita potong dan ini terusan, nggak masalah ya, nggak masalah. Yang penting ada terusan cabang. Kalau misalkan saya buat terusan cabang yang ini, berarti ini jangan kita potong. Oke, ini meliuk, kemudian ini nanti mahkota rencana ya, mahkota kita di sini. Kemudian ini, nah kayak gini nanti. Nah seperti ini ya, jadi akan ini yang ke atas, ini ke bawah, bawah ini yang ke belakang supaya seimbang ya. Ini agak ke depan, ini ke samping, jadinya mahkota ke sini. Kenapa saya memilih condong ke kiri? Karena di sini perakarannya condong ke kiri, dilihat ya, ini perakarannya condong ke kiri. Jadi saya dominan ke kiri ya, mengikuti alur akar yang dominan nanti ke kiri. Ini kan hasil dari semai biji ya, jadi akar nggak tertata. Ini saya biarkan apa adanya, nggak apa-apa. Nanti ketika talang ini akan kita lepas, maka kelihatan nanti akar akan mudah kelihatan dan condongnya akan ke kiri, condongnya ke kiri. Maka atasnya saya buat condong ke kiri. Ini sengaja saya biarkan dulu supaya luka-luka tadi ya, bekas dari wiring tadi sembuh dulu ya, paling tidak menutup sebagian lah, menutup sebagian. Nah seperti ini ya. Di sini juga saya biarkan tunas, ini ada tunas kecil, ini akan saya biarkan ya, akan saya biarkan tumbuh. Ini juga akan saya biarkan tumbuh, dan yang atasnya ini tunas-tunasnya kita akan buang saja ya, supaya fokus ke atas. Ini los, cabang ini kita loskan. Ini untuk terusan dari batang ya, terusan dari batang. Ini saya akan buat lebih besar dari yang cabang ini, cabang pertama. Jadi ini terusan batangnya ke atas, terusan batangnya ke atas seperti itu. Untuk bonsai asam ini ada beberapa teman yang tanya, kok subur sekali, medianya apa? Lah ini tadi sudah saya sampaikan. Untuk media saya untuk pindah pot tadi ya, saya pakai pasir malang, ada kotoran kambing, dan juga saya tambah dengan dekastar. Untuk tanahnya cuma sedikit sekali, tanahnya yang bawaan dari pohon asam jawa yang ada di polybag dulu. Jadi pohon asam jawa itu lebih suka dengan media yang poros ya, dengan media yang poros ini asam jawa sangat suka. Seperti itu ya. Semoga video ini bermanfaat untuk membentuk bonsai asam jawa atau membuat bonsai asam jawa. Nah ternyata dari sini juga bagus ya,
tapi kita nggak dapat akarnya. Kenapa saya nggak memilih di sini? Karena nggak kena akarnya nggak kelihatan. Ini lihat di sini, ini luka juga ya, lihat lebih dekat nih, sangat dalam berarti lukanya. Maka saya biarkan dulu, saya tidak melakukan pengawatan lagi. Dan opsi ini untuk muka saya pilih di sini, saya rasa sudah tepat. Saya pilih mukanya di sini ya, akarnya sudah di sini kelihatan. Oke, yang belum subscribe silahkan subscribe. Barangkali video ini bermanfaat, silahkan di share ke teman-teman. Semoga bermanfaat dalam membentuk bonsai asam Jawa. Kalau ingin memberi masukan, ide, kritik, saran, saya terima dengan lapang dada. Silahkan ketik di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.